Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmaniati dengan NPM 10060318033, Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan judul penelitian yaitu Kajian Pustaka Potensi Aktivitas Antibakteri Minyak Asidi Daun Nilam Bogus Lemon Kablimbat terhadap bakteri patogen pada kulit. Permasalahan kulit yang sering terjadi di negara berkembang, khususnya di negara Indonesia, salah satunya yaitu infeksi. Infeksi ini biasanya dapat diakibatkan oleh infeksi jamur, infeksi bakteri, dan virus. Menurut beberapa penelitian, bahwa infeksi bakteri ini diakibatkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium agnes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus corynebacterium, dan Dermabacter. Bakteri sendiri merupakan organisme prokariotik yang tidak mempunyai membran inti. Biasanya, bakteri ini dapat dihampat atau dibunuh dengan menggunakan antibiotik. Tetapi, penggunaan antibiotik dalam jangka waktu yang sangat panjang dan penggunaannya tidak tepat dapat menimbulkan resistensi antibiotik. Sehingga dapat diatasi dengan menggunakan salah satu tanaman dari bahan alam. Salah satu tanaman dari bahan alam yang mempunyai khasiat aktivitas antibakteri yaitu daun nilam. Daun nilam ini mempunyai khasiatnya yaitu minyak atsiri. Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, bahwa minyak atsiri daun nilam ini memiliki aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Escherichia coli, Salmonella typhi, Staphylococcus epidermidis, dan Pseudomonas aeruginosa. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana potensi aktivitas antibakteri minyak atsiri daun nilam Bogus Lemon Kablimbat terhadap bakteri patogen pada kulit yaitu Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, dan Pseudomonas aeruginosa. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui aktivitas antibakteri minyak asidi daun nilam Bogus Lemon Kablimbat terhadap bakteri patogen pada kulit yaitu Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, dan Pseudomonas aeruginosa. Manfaatnya yaitu untuk memberikan sumber informasi bagi masyarakat mengenai pemanfaatan minyak asidi Bogus Lemon Kablimbat sebagai obat alternatif tradisional untuk mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri dan dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan obat-obat baru yang berasal dari bahan alam. Metode penelitiannya yaitu berbasis sistematik literatur review dengan pencarian data terhadap Google Scholar, PubMed, dan Science Direct. Kemudian dilakukan kriteria inklusi dan eksklusi yang memenuhi terhadap kriteria inklusi yaitu ada 10 jurnal. Berikut adalah hasil dan pembahasannya, di mana dapat kita simpulkan bahwa dari beberapa jurnal terhadap metode penyulingan minyak asidi ini dapat kita bagi menjadi destilasi air dan destilasi uap. Destilasi air ini kita sering sebut yaitu destilasi rebus, sedangkan destilasi uap adalah destilasi kukus. Menurut jurnal Karimi tahun 2014, ini terhadap bakteri gram positif yaitu Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pyogenes, di mana dengan konsentrasi 2% ini dapat menghambat lebih baik terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan menghambatnya yaitu 22,5 mm. Kemudian terhadap jurnal Hussein dan Feira ini merupakan pengujian yang sama yaitu terhadap bakteri gram positifnya yaitu Staphylococcus aureus, sedangkan bakteri gram negatifnya yaitu Pseudomonas aeruginosa. Adapun konsentrasinya juga sama 0,005%, tetapi dalam metode penyulingannya itu dengan jurnal Hussein ini destilasi air, sedangkan Feira ini menggunakan destilasi uap. Tetapi pada keduanya yaitu lebih baik terhadap bakteri gram positif yaitu Staphylococcus aureus. Kemudian ada beberapa senyawa dari kandungan minyak asidi ini yaitu alpha-guain dan delta-guain, di mana menurut jurnal Kurniawan 2020 ini dapat menghambat terhadap gram positif yaitu Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Kemudian dapat kita bandingkan pada konsentrasi 80% itu lebih baik terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan menggunakan destilasi uap. Sedangkan menurut beberapa jurnal Anggraini dengan senyawa alpha-guain ini lebih baik terhadap konsentrasi 40% terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Dapat kita lihat juga bahwa di jurnal Kurniawan dan Anggraini ini mengalami penurunan pada konsentrasi 100%, di mana penurunan tersebut dikarenakan faktor kemampuan senyawa yang berdifusi mempengaruhi terhadap zona bening yang dibentuk. Selain itu juga adanya faktor ketebalan pada media dan jenis bakteri yang digunakan. Akan tetapi, pada senyawa delta-guain yang berdasarkan jurnal Fauzia 2020, ini terdapat peningkatan yaitu sesuai dengan literatur pada Felcher menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi senyawa pada aktivitas antibakteri, maka semakin tinggi pula diameter hambatnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa menurut diameter hambat terhadap beberapa bakteri dari beberapa jurnal ini bahwa bakteri gram positif lebih baik dibandingkan bakteri gram negatif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil konsentrasi hambat minimum dari berbagai referensi atau berbagai jurnal bahwa bakteri gram positif ini lebih baik terwakili Staphylococcus aureus, sedangkan bakteri gram negatif yaitu Pseudomonas aeruginosa.
dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri daun nilam, Phogostemon kablimbet, berpotensi sebagai antibakteri pada kulit dengan aktivitasnya lebih efektif terhadap bakteri gram positif, yaitu Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus pyogenes, dibandingkan dengan bakteri gram negatif, yaitu Pseudomonas aeruginosa. Nilai konsentrasi hambat minimum terhadap bakteri Staphylococcus aureus berada pada rentang 250 sampai 2000 mikrogram per mili. Sedangkan terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa pada rentang 1200 sampai lebih dari 4000 mikrogram per mili. Kandungan senyawa minyak atsiri daun nilam diantaranya yaitu patchouli alkohol, delta-guen, dan alpha-guen. Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di laboratorium mengenai pemanfaatan minyak atsiri daun nilam yang memiliki aktivitas antibakteri dalam pengujian konsentrasi hambat minimum terhadap berbagai bakteri patogen dan perlu dikembangkan kembali dalam sediaan farmasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.